Aku kan istilah ya mewakili selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalatu kepada Nabi. La haula wa la quwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ya Allah fil barakah wal karama sultan wasat wa qadri jalali wa safati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah wa fitna wa la tadhkira kulli syai'in qadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam Rabu, itu kegiatan aktivitas kajian. Untuk semua para saudara di media, seluruh para tokoh publik, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru, semua para kiai, para ustadz, ustazah, ibu nyai, semua para saudara-saudara yang sudah hijrah, para TKW, para TKI, maupun yang ada di Malaysia, Pak Haji Rosyid, seluruh peserta keluarga, kerabat-kerabatnya, tetangganya yang ada sekitar, dan semua para santri, alumni pondok dari Teguran, Jombang, Jawa Timur, maupun dari Lerkepoyo, Kediri, maupun dari Kewakian, dan semua saudara-saudara tokoh pemuda yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya taati ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi ketakdiman saya kepada seluruh para saudara. Dan pada malam hari ini pun dalam keadaan sehat, ada suatu kekurangan apapun. Nah, sebelum kita bercakap-cakap terlalu lebih dalam, ya, ini ada santri, mantan, dibilang mantan bukan mantan, masih santri saya, walaupun kesehariannya tidak di sini lagi, tapi insya Allah selama ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik, sul adabnya terjaga, ketakdimannya antara santri kepada guru selama itu terjaga dengan baik secara urusan zahir maupun yang batin, insya Allah mata rantai sambungnya kepada guru sampai ke guru yang lain, sampai ke aulia kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW, sampai ke Jibril. Insya Allah pertemuan ataupun dari segala sesuatu, adanya santri yang sudah melekat kepada hatinya seorang guru, walaupun gurunya sudah meninggal dunia, tapi insya Allah walaupun gurunya sudah meninggal dunia, tetap masih bisa berkomunikasi dengan gurunya walaupun gurunya di alam kubur. Di saat seorang santri melangkah takziah, ziarah ke makam gurunya, gurunya pasti akan menghadiri, ruhnya gurunya akan datang karena ada sambung kepada murid. Maka di saat kita takziah ke sebuah makam ibunda kita, ayah kita, itu ruhnya itu ibu kita, ayah kita ada di dekat kita. Namun pandangan kita dibatasi oleh Allah untuk tidak bisa melihat ruhnya seorang manusia. Nah, tapi kalaupun toh Allah kasih kehendak, Allah kasih itu, bisa juga guru itu akan nampak wujud dalam pandangan secara yang kasar, mata kita yang kasar, yang dohir. Maka harapan saya, walaupun santri ini sudah tidak vakum, tidak istiqomah di sini, yang saya kenalkan pertama adalah di sini ada Selamat. Selamat ini santri dari Banyuwangi, yang nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ngobrol santuy lah, ngobrol, ngopi, ngeses, ataupun ngerokok, ngereseki, ngerebeti otak, olah lawan kebatinan. Nanti kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol perjalanan seorang santri, suka dukanya, ya.
Jadi inti dari apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, sebelum saya melanjutkan sebuah kegiatan, itu kajian pada malam Rabu itu biasa diisi oleh sesepuh Raden Mas. Namun saya ini jadwal saya ngisi kajian insya Allah bahas tentang masalah fikih, tentang muamalah dan sebagainya. Maka di sini catatan adalah menjadi seorang santri, menjadi seorang jamaah, menjadi seorang rakyat ataupun seorang hamba Allah al-fakir yang selalu haus akan ilmu Allah, mengajarkan diri kita agar kita selalu rendah hati sampai kita tidak bisa direndahkan lagi. Itu catatan yang pertama. Maka adanya sebuah kegiatan ini, bagaimana saya bisa membangun sebuah keislaman, membangun keruhanian, membangun kejiwaan, membangun spiritual dengan adanya sebuah inovasi, dengan sebuah motivasi yang sifatnya tidak monoton. Maka lahirlah Singuluhur. Singuluhur ini bukan berarti hadir dalam kehidupan saudara ingin menjadi orang yang dinilai, orang yang ingin tenar, terkenal, tidak, tapi karena sebuah inspirasi. Lalu catatan yang terakhir, kita bukanlah orang yang baik. Maka saya mengajak saudara, ayo kita belajar menjadi orang yang baik. Nah, dengan adanya dakwah melalui perjalanan spiritual, pasti terjadi antara pro dan kontra bagi orang yang fanatik, bagi orang yang kawas, yang awam, ataupun orang yang sudah paham tentang urusan spiritual. Tapi banyak orang yang sudah paham spiritual, menguasai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan iya bil haq, bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tata caranya dalam urusan kehidupannya, dalam syariatnya masih banyak berantakan. Luarnya padat, dalamnya kosong. Makanya masih ingat dengan dawuhnya Mbah Abdul Hamid Pasuruan sampai ke guru-guru yang lain, khususnya Mbah Mukhtar Syafaat Banyuwangi. Ora apa-apa leh awakmu cilik, ora apa-apa awakmu kuru, sing penting jeroanmu lemu. Ya, bisa kita petik dengan pembahasan yang dawuhnya beliau ini. Kita kalau memandang dalam sudut pandang kita, cara kita melihat seseorang, biasanya kita melihat sebuah wallpaper dari casing, dari segala sesuatu luarnya, tapi tidak pernah menilai segala sesuatunya yang ada dalam diri manusia. Contoh, orang Yahudi, orang kafir menggunakan busana muslim, apa tahu kalau dia statusnya dia adalah hamba Allah, dia adalah orang Islam, dia adalah orang muslim. Padahal dia adalah orang kafir, non muslim. Begitu kan. Jadi hatinya seseorang baik dan tidak, kita tidak tahu. Kita melihat hanya dengan pandangan mata kita saja. Yang dohir, yang kasar ini, yang berlumpuran dengan maksiat, berlumpuran dengan zina mata, zina telinga dan sebagainya. Nggak apa-apa leh awakmu jelek, sing penting jeroanmu lemu. Dalam bahasa Indonesianya, nggak apa-apa badan kita kecil, yang penting rohaniah kita gemuk, subur akan ilmu, padat segala sesuatu yang kita pelajari dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bahasa, orang menguasai ilmu dalam bidang agama, menguasai ilmu ABCD, tapi setelah dia keluar dari sebuah tempat, desanya, ataupun pergi ke kota, maka ilmunya tidak laku, ilmunya tidak manjing, ilmunya tidak bermanfaat. Kalau di desa kayak orangnya nek ngomong wenteng, apalagi ngomong Jawa aos apa piye. Nek bahasa didik manusia ini di desa pinter ngene tapi metu orang dinyali. Nah, ya ibaratnya kerupuk melepong kuwi mau. Nah, iya. Karena sendiri dia berilmu tapi melepong. Jadi maka dawuhnya guru ini,
Kita jangan pernah merendahkan orang, menilai seseorang dari luarnya. Karena kita tidak tahu orang yang dianggap kita itu adalah buruk, dia bagi saya ataupun bagi kita itu adalah manusia yang paling hina, belum tentu dia hina di mata Allah. Sesuatu yang kita lihat itu baik, belum tentu itu baik di mata Allah. Sesuatu yang dikatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini baik bagi saya, belum tentu baik kepada saudara, baik buat Anda. Nah, sebaliknya saudara memberikan sebuah wawasan, memberikan motivasi, memberikan pengetahuan kepada saya, bagi saudara baik, bagi saya belum tentu baik. Nah, maka di sini kesimpulannya, jangan pernah merasa menjadi orang paling baik, paling benar. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah kalimat yang saya sampaikan tadi membahas tentang dawuhnya Abayai. Nggak apa-apa badanmu kecil, sing penting jeroanmu lemu, begitu. Lemu ki apa? Ya jenenge gemuk subur kaya akan ilmu, kaya hati. Maka saya sampaikan, jadilah orang yang perkaya hati, bukan memperkaya duniamu, bukan memperkaya isi hartamu, tapi perkayalah cintamu kepada Allah, cintamu dengan Nabi Muhammad SAW, cintamu kepada seluruh umat, begitu. Maka dengan segala perjalanan manusia, orang yang dulu dengan orang sekarang sangat jauh. Dalam belajar agama, metode caranya, dalam beramalia, macam-macam cara menggunakan ilmu, mengolah dengan sebuah teori, dengan prakteknya pun beda-beda. Maka saya tadi mengatakan, di dunia ini banyak orang berilmu. Ya, ilmu dalam agamanya yang menguasai ribuan, ratusan hadis, bisa menafsirkan Al-Quran, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Dengan subhanallah wa bihamdi astaghfirullahaladzim. Semoga kalimat-kalimat yang kita curahkan, ada kala yang baik itu datangnya dari Allah, ada kala yang salah ataupun terlalu melampaui batas datangnya dari Al-Fakir, seorang hamba yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Nah, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampuni hamba jika ada sebuah kalimat-kalimat yang terlontar, yang saya ucapkan ini melampaui batas, sesuatu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, hamba mohon ampun. Nah, jadi setiap kita berdakwah, di saat kita menyampaikan sebuah ilmu, karena lisan, mulut, bibir ini adalah wasilah untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh para saudara-saudara kita. Maka banyak orang yang menguasai ilmu, tapi cara mempraktekkan keilmuannya banyak yang salah kaprah, gitu kan? Banyak yang salah kaprah. Karena dia lebih sibuk membid'ahkan, menyesatkan orang dan sebagainya. Bawa pusaka, sesatlah, kafirlah dan sebagainya. Macam-macam ini hujatan orang-orang fanatik. Padahal tiap hari dia selalu musyrik, gitu loh. Lewat orang-orang seperti kita, misalnya, ataupun orang-orang Jawa, orang-orang Kejawen, dia tidak mau putus, tidak akan pernah bisa terpisah dengan benda-benda pertua, dengan keris, dengan jimat-jimatan, gitu kan. Itu orang-orang Kejawen, orang-orang Jawa. Namanya orang Jawa, simbolnya pusaka, ya keris, gitu. Keris itu adalah filosofi yang isi kandungannya mengajarkan kehidupan manusia agar selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kayak orang Kejawen selalu melekat dengan gaman ataupun keris ataupun pusaka ataupun jimatan, ya. Terus kayak orang-orang kota, ya dia tidak bisa terpisah. Beda dengan orang-orang Jawa, tidak bisa terpisah dengan ATM. Kemana-mana bawa ATM, kalau nggak ada ATM-nya mau ngetem, musyrik dia. Musyrik gitu ya kan? Ya iya kan? Nah iya. Orang Kejawen, orang Jawa tidak bisa terpisah dengan adat istiadat budaya wong Jawa, yaitu cekelane gaman. Nek wong kota cekelane ATM, gitu loh. Nah, seperti itu. Polisi tidak bisa terpisahkan dengan pistolnya. Nah, seperti itu. Ya, Ra? Ya, iya. Nah, terus makanya kayak guru-guru di masa lalu jarang enek guru kiai awake lemu. Rata-rata gering, mereka apa? Kerjanya tirakat, nggak pernah tidur gitu loh.
waktunya itu habis untuk menyinari, memberikan penerangan, memberikan cahaya untuk umat, untuk santri-santrinya. Guru itu bagaikan lilin yang selalu menerangi alam yang ada sekitarnya, orang-orang sekitarnya, selalu memberikan cahaya, menerangi orang-orang seperti para santrinya, istrinya, suaminya, keluarganya. Nah, lilin mau bermanfaat atau tidak, ataupun pohon yang ada di sekitar kita mau dimanfaatkan dengan manusia ataupun tidaknya, ya tetap waktunya mati, semua pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, es batu kamu ambil taruh, mau dimanfaatkan atau tidak, izinan es batu tetap lumer ya entek juga. Habis juga kan? Kowe lungguh ngene manfaat ora ya tetap bosok gitu kan. Mati juga gitu. Iki sambil lab juga. Paham ora? Iya apa? Jadi es batu kalau ditaruh dibiarkan juga akan mencair. Habis juga, ya kan? Air yang di dalam sumur yang begitu luar biasa, sumbernya gitu, tidak dimanfaatkan oleh manusia, akhirnya juga akan kering, akan apa? Ya orang, ya langsung entek, sat juga gitu loh. Mergone apa? Setiap sumur kalau nggak dimanfaatkan manusia, tidak pernah dipegang oleh manusia, tidak pernah dijangkau oleh manusia, banyu kuyo campur aduk, sing sat nek ora sat mampu menimbulkan suatu virus dan sebagainya, macam-macam penyakit, wabah, ya kan? Seperti ada kalanya demam berdarah itu sangat suka gitu loh. Nah, seperti dirimu mau manfaat ataupun enggak, nek lungguh tok nang ngene iki ya tetap mati gitu loh. Ya mau ora minum, ndak makan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita hidup di dunia selalu mengajarkan bagaimana saya bisa menjadi orang yang manfaat untuk diri saya. Setelah saya bisa memberikan kemanfaatan untuk diri saya dan kembali kepada Allah. Saya sebagai hamba Allah diutus oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah. Berarti saya harus bisa membawa agama Allah dengan benar. Setelah membawa agama Allah dengan benar, lalu menyampaikan ilmu itu di mana kita bersyiar, kita syiar, kita dakwah. Kita menyampaikan suatu ilmu kepada seluruh hamba-hambanya, orang-orang sekitar kita. Semua atas dasar apa? Karena cinta. Semua itu atas dasar cinta. Maka kayak selamat kalau nggak istiqomah, ya repot, ngajinya kepiar mancing. Sebaliknya kalau kamu mau istiqomah nggak ada cinta, ya nggak akan istiqomah juga. Kuncinya orang istiqomah adalah cinta. Setelah istiqomah, lah iya, karena nggak ada cinta. Maka setiap kamu belajar apapun, belajar ilmu, kalau nggak ada cinta, nggak ada hobi, nggak ada penjiwaan, ya percuma. Kamu contoh mancing, nggak ada hobi di situ, nggak ada cinta dalam mancing itu tadi, ilmu mancing. Ya akhirnya apa? Di saat 1, 2, 3, 4 jam nggak dapat ikan, sing enek walasannya tugel. Nah, itu menungso di saat mancing orang liwat berundel gitu. Iya, gitu loh. Iya lah. Iya, Ya karena nggak ada cinta. umpanya pun ditendang. Lah iya. Contoh saya, kalau nggak ada cinta dengan aulianya Allah, ya tidak akan mau takziah, tidak akan mau ziarah, tidak akan mau melangkah ke sana. Kalau aku tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin Arab umroh, Arab haji dan sebagainya, seperti itu loh. Begitu, paham ora? Itu menungso arep manfaat arep ora, tetep nek suwe mati yo mati, gitu loh. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap kelimpahannya, karomanya, syafaatnya fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kita lanjutkan ya. Next ke Indah. Ini ada selamat, tadi sudah sampaikan selamat seorang santri walaupun tidak vakum di sini ya
Maka harapan saya pesan kepada anak ini agar tetap istiqomah, walaupun tidak di sini, istiqomahlah di luar sana. Apa yang sudah pernah dipelajari, yang sudah pernah diberikan oleh guru, ya istiqomah, jagalah itu. Kan waktu sehariannya 12 jam untuk Allah, 10 jam masih untuk dunia. Masih banyak nih 10 jam untuk dunia. 2 jam ini sholat 5 waktu, dari amalmu, dari dikiranmu itu 2 jam cukup. 10 jam isi kanggo dunia. Kenapa kau susah memberikan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya kemarin saya posisi rutenya ke Jakarta, setelah ke Jakarta ke Bogor. Pokoknya dari Jakarta saya melangkah ke Cibinong, setelah ke Cibinong ke Bogor balik lagi, habis itu melangkah ke Cirebon, setelah ke Cirebon ke Demak, langsung ke Tebuireng, setelah ke Tebuireng langsung ke Tegal, setelah ke Tegal balik lagi ke Jakarta. Nah gitu. Jadi hitungannya 10 hari saya keluar kemarin dakwah di ibu kota, di luar sana. Terus ketemu Slamet ini hari Kamis malam Jumat. Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Iya. Saya dari Jawa itu posisi mau balik ke Jumat malam Sabtu. Nah, Minggu. Nyala-nyalane cangkem salah. Hah? Iya, satu malam Minggu pas ada acara di Monas. Ya iya. Posisi intinya saya ini mau balik ke Jakarta kan, habis dari Jawa ya kan, kontekan, katanya kangen banget, pengen ketemu, ya udah, tentukan jam, bisa ketemu kapan, saya share lokasinya, dialah nemuin saya di hotel. Terus kemarin ini saya pulang, katanya mau ikut sekalian, kangen dengan suasana Padepokan, dengan pesantren di sini. Ya udah, ayo ikut gitu. Terus mau lama apa enggak? Ya paling nggak bisa lama, paling hanya seminggu gitu kan. Karena di hari kemarin kan udah cuti-cuti gitu. Kayak statusnya dia juga adalah seorang duda, punya anak, ya, ini mau menikah lagi, ya harus dipromokan. Kamu nggak nyeleweng lagi. Gitu ya. Lah, kok mati kartu? Ya kok nambah gampang loh. Yang penting jadi sultan dulu. Kalau belum jadi sultan jangan nikah lagi. Gitu. Karena kangen, pengen ikut sekalian, ya udah dari Jakarta naik mobil saya, ya udah main ke Lampung. Dan ini malam ini sudah 2 malam ya, Le? Ya karena kemarin kan bareng pulang ke sini, datang ke Lampung ini, nyampe ke Lampung kemarin malam ya. Kemarin malam berarti sama malam ini 2 malam ini kan? Ya iya. Coba kamu ceritakan keluh kesah duka-dukamu itu, semua ceritakan aja, pahit manis sih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salam kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dikasih nikmat sehat iman ya, bisa berkat luka. Ini saya cintai dan saya banggakan santri-santri ya. Masa lalu saya ya, saya ceritakan ini ya, ngobrol santai aja. Santai lah ya. Nggak usah tegang. Saya banggakan guru kami besar alhamdulillah. Waktu perjalanan saya ini, sharing saya waktu berjalan di sini ya. Saya dulu ke sini itu udah pertama saya tuh udah belangsat banget kan. Dicuekin. Datang ke sini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya datang ke sini dicuekin. Itu bagi pikir perasaanmu seperti itu kan, ya, dicuekin. Perasaan saya dicuekin karena tidak ada kepekaan. Saya dicuekin. Waktu beliau itu mengkaji ya, sambil kalau beliau itu mengajari anak-anak, tidak sekarang kamu harus bisa, enggak seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang ya harus bisa, soalnya sekarang udah kan dengan seleksi alam. Iya. Tahunya apa kalau belajar kalau dulu itu kalau ada ketemu musuh dalil, kita nggak tahu dalilnya lah dari situ.
Nah kalau saya dulu memang diajarkan itu banyol di situ banyol terus ya. Waktu saya ke sana tuh dicuekin, waktu saya disindir itu pun saya pertama nyampe disindir lagi wong itu dukun ini ya. Memang saya itu dulu ada isian lah ya, disindir saya kerasa, menurut saya aku rasa mangkel itu waktu disindir itu. Waktu pertama datang, orang ini kok tahu kata saya gitu. Nah setelah itu saya ke pangeran semua mau nyantri, yakin lillah dengan saya tidak mengajarkan kamu pengen pinter, pengen ilmu kebal, nggak ada. Kalau pengen kebal minggat dari sini kamu. Saya sempat seperti itu. Masih ingat berarti. Lanjut. Sini tempatnya belajar agama. Kamu mau belajar seperti apa? Belajar agama untuk menguatkan iman. Yakin. Sudah langsung di Al-Fatihain, dimandiin. Besoknya udah biasa dicuekin. Sebenarnya nggak dicuekin sih. Kita dipantau. Beliau tuh nggak pernah tidur. Di dalam kamar itu kalau saya perhatikan nggak tidur, dia tuh nggak tahu. Semua anak-anak itu dilihatoi, ditirakati. Dari situ akhirnya suruh puasa mukti 3 hari 7 hari terusan ngebleng sampai mencar-mencar darah juga itu ya. Bahkan saya masuk ke rumah sakit, beliau pun yang biayain saya. Saya masuk rumah sakit apa, saking cintanya dari santri. Sebenarnya dulu itu waktu beliau marah, ya marah. Salah satu semua kena, jadi dia nggak pandang bulu, maupun itu anaknya siapa, maupun itu anaknya Allah siapa nggak pandang ya. Pokoknya kalau di sini dia itu udah tanggung jawab saya, beliau gitu di sini. Aku sini saya sukanya dari situ, dia sangat kuat prinsipnya, ini sangat tegas. Udah tegas bisa, Banyol bisa, ya dia tuh kalau mempelajari kalau secara tegas dia nggak masuk, dia secara Banyol dari situlah. Saya tuh tidak pernah dia belajarin seperti kalian. Kalau kalian tuh enak sudah kitab ya, enak banget sebenarnya. Kalau dulu saya tuh banyakin istighfar sampai istighfar itu sampai Allah menjatuhkan malaikatnya istighfar itu, jinnya istighfar itu di mana? Itu saya suruh istighfar, jadi saya istighfar terus sampai itu saya menunjukkan diri saya tidak bisa terus itu dari situ tetap istighfar setiap malam itu saya pangeran kalau izin aja bisa istighfar. Di situ saya terbentuk diri saya, berpikir istighfar, tasbih saya buang. Saya tanya ya, tanpa spontan tasbih dibuang sama saya, diam saya udah. Nanti tak ambil istighfar lagi. Dari situ perjalanan saya tidak pernah diajarkan kamu bisa mengobati orang ini enggak. Saya bisa melihat orang enggak. Saya itu enggak ada pengen seperti itu. Nah dari situ saya setelah gembleng, dari itu saya karena di sini ngajinya terbatas ya, jadi saya itu kebanyakan di bangunan, entah waktunya pada beliau. Walaupun saya kerja, beliau makan. Saya tuh paling suka kalau pangeran makanannya itu apa sukanya anak-anak makanya masaknya itu kadang nasinya pro setengah mentah dan saya yang menyediakan. Saya usahakan cari uang itu. Di situ saya ada modal dikit buka warung rokok ya. Iya saat itu tombok panitia. Warung rokok. Buat apa sih rokok itu? Ya kalau orang luar beli tidak jauh, ya barokahnya ke santri juga nantinya. Jadi kalau ada penghasilan itu saya lebih tuh nyerek rokok. Ada ya sama kita disindir gitu kan. Iki piye? Sing anu jatane. Sebenarnya nggak minta dia hanya sindir. Sebenarnya dia pengen aku ngasih ke anak-anak gitu. Itu ya. Dari situ saya peka gitu ya. Dari situ akhirnya saya menyatu. Artinya itu menyatu kayak ada beliau tuh gimana gitu. Saya memang itu nggak pernah dipelajarin. Di waktu tidur saya itu pasti. Jadi saya mempelajari ilmu kebatinan apa itu tidak saya pinta. Jadi saya untuk gimana caranya itu membersihkan diri saya itu. Dari situ saya ingin bersih diri saya sudah kotor ini. Nah, soal ilmu bisa belajar ilmu pangroso ya pangeran ya. Pangroso sejatinya ingsun. Nah dari situ saya diajarin. Oh iya. Jadi kita itu semua orang harus punya rasa. Jangan tergoda doang. Ya.
dari situ soal hati, terus dipelajari bab manungsa, terus dikasih fondasi ya dari mana ya, dari Iqra, dari Asmaul Husna, suruh hafal Asmaul Husna, Ayatul Kursi itu suruh hafal. Terus itu semua ilmunya yang kata merah itu masih ingat, ilmu semua itu di dalam tubuh manusia itu ada lafaz 99 Asmaul Husna. Ternyata benar setelah sini, setelah meditasi, introspeksi diri, kadang saya itu benar. Dan makanya Pangeran kalau melantunkan lafaz-lafaz itu terasa tek ini di sini. Terasa. Saya pun saya dari sini sama beliau itu dicual lagi ini terasa di sana, tampar terasa di sana, walaupun tidak jauh. Seperti itu. Berhubung saya udah nggak istiqomah, kemarin di luar sana saya tidak istiqomah, udah sibuk pekerjaan, pacaran, pikiran anak, ya pacaran lah. Iya juga. Pokoknya Intinya nambah itu kan, karena kan udah bubrah langkrak ya kan. Nah dari situ saya udah lama-lama saya telepon Pangeran nggak pernah diangkat, telepon katanya itu ada masalah dengan telepon ini nggak pernah diangkat. Bahkan aku belum itu, terus saya minta konsultasi Pangeran karena saya pengen buka warung ini, dagangnya pengen laris gini. Saya dimarahin, kamu itu katanya memperdumun aku sesuatu akeh amal iki selawat iki. Nah, dari situ sedangkan warung itu kalau pecel lele itu yang megang adik saya. Itu bangkrut, sampai sekarang itu nggak ada kabar. Saya nggak tahu mana ya, dari situ saya pikiran merangsang kemana-mana nggak karuan. Ya itu akhirnya saya tidak istiqomah. Saya biarin beliau itu saya telepon tidak pernah diangkat. Terus saya untuk introspeksi diri, saya lihat sini diem gitu, mencari ketenangan, mencari melihat Pangeran di mana ini. Pangeran udah ngerti keadaan saya, udah istiqomah, dibiarin dulu ya. Maunya seperti apa anak ini? Pangeran memang bilangnya seperti itu, tak jarno arek iki maunya seperti apa gitu. Nah dari situ lama-lama saya itu kedatangan Pangeran ini dibiarin tuh. Pangeran lewat doang gitu, kalau tidur itu lewat cuma gitu. Gak ada senyum-senyumnya itu dalam mimpi saya, nggak senyum-senyum, hanya benci banget itu sama saya Dalam mimpinya gitu ya. Memang saya dibiarin dulu ini kayaknya. Nah dari sini itu saya tuh kemarin sampai ke Jakarta, saya tuh Pangeran nggak percaya kalau saya mau kesini mau nemenin kamu Pangeran. Maksa ya alhamdulillah sampai sekarang saya belum tetap muka. Dulu memang saya dipesanin sama Pangeran. Waktu itu nangis ya Pangeran ya. Ya Pangeran juga nangis sampai seperti ini bilang, lele siapa masak nih Pangeran. Saya masih ingat saya. Siapa masak nih Pangeran lele. Wah wes ya. Terus saya dikasih itu insya Allah mak cukup baik-baik. Dari situ saya tuh sempat nangis lah. Dan di situ juga saya tuh mesen para santri-santri yang dulu ya, ini masih baca-baca baru semua ya. Saya pesenin kalau nyantri di sini harus memang gembelanya di sini seperti ini. Jadi di balik sir kemarahannya Pangeran itu ada yang indah gitu ya. Jadi setiap yang puasa itu pasti dipantau sama Pangeran. Pasti sama Pangeran itu menyuruh sosok gitu Pangeran. Sosok entah itu wanita cantik masuk dalam mimpi. Iya pasti dikirim sama Pangeran, disengaja kuat enggak ya, akhirnya ya sereat diperkosa gitu. Kosa diseret-seret ini kaki kadang Allah kalau di sini dari sana saya pindah ke sana tetap di situ. Astagfirullah, gagal lagi ya, pas satu jari gagal lagi, terus itu gagal lagi. Ya Allah kata saya di situ. Sampai sekarang itu ya kalau kalian tuh sekarang udah enak banget ya, maksudnya sangat banyak. Dulu saya itu jam 8 bangun, ini sama Pangeran waktu di atas jam 10-an itu Pangeran udah turun.
sudah mempelajari terus tipis sampai menguasai sampai hancur setannya itu ya. Kita belajar terus sampai subuh berjamaah bareng. Setelah itu tidur jam 6, jam 7, jam 8 udah pada gesit bangun semua. Bahkan di sini itu tidak ada apa-apa dulu, cuma ada tumbuhan genteng. Belantara. Ya, enak banget dulu. Jadi di situ aktivitasnya itu doang. Jadi nanti sore asar itu udah berhenti ya, mandi. Nanti yang mau lanjut, yang mau ngaji. Sampai sekarang di sini bahkan ada Mas Sahar yang masih ingat Mas Sahar. Itu Mas Sahar itu di sini nggak pernah ngaji dia fokus sama ini. Ini mengarahi saya. Jadi kalau mohon maaf bahasanya yang baru nih ya, pengalaman saya itu seperti itu. Untuk saya itu kalau malas-malasan itu yang sembunyi di atas itu saya tendangin tidur. Nggak pernah siapa. Saya bilang sampai anak-anak saya rapatkan. Sekarang itu di sini sama-sama belajar. Kalau langkah saya salah, saya tegur. Mau diapakan saya rela kalau langkah saya salah. Tapi kalau kalian salah jangan marah kalau saya. Ya itu saya di atas itu ya cekcok. Mungkin yang ada satu ya yang namanya Rahman itu masalah. Tahu itu kabarnya gimana saya nggak tahu. Yang paling ambisi luar biasa. Ambisi aku banget. Ya begitulah, makanya kalau pesantren yang baru-baru itu di sini udah kalau belajar seperti itu mungkin satu sempar kata pangeran ya. Jadi di sini dominannya itu sekarang dakwah dan sedekah dari situ. Kalau dulu saya tuh mempelajari sama beliau itu baku soko, banyak lah ya. Mungkin kalau sekarang pangeran sering ngajari nggak Mari? Apa? Baku soko itu seperti menungso gitu kan. Oh ya, filosofi filsafat. Soko itu dari situ dulu. Makanya mulai dari amal-amalan itu sampai belajar meruqyah, ngeluarin jin. Kalau sekarang masih ya? Enggak. Apa? Ngeluarin itu enggak ya sekarang? Yo, enggak, tahunya salah kayak. Mana? Itu enggak connect ke situ. Maksudnya kalau di itu nanti saya komentar jadi kayak itu. Yang penting saya nggak tahu namanya lah, nggak bisa menyebutkan. Saya kan seperti itu, saya kan pintar, saya nggak tahu apa-apa. Kalau saya maunya bareng, kamu aktivitas di luar apa? Kerja, nggak merdu bulan enggak. Nah, saya tuh nggak punya skill seperti itu. Jadi di sini saya tuh waktu saya tuh cuma nggak ngaji. Karena itu saya tuh ngerti dalam, maunya pengen ngerti dalam berhubung ada gesekan, ada bisikan dari anak saya yang pesan minta izin dari beliau. Saya dulu tidak berjanji, saya 2 bulan kesini enggak. Karena kalau izin pasti suatu saat saya lagi kesini, entah itu kapan saya nggak tahu. Seperti itu, jadi saya pamitnya seperti itu. Jadi kalau pangeran itu tidak marah-marah lah ya. Marah-marahnya kan banyak kan pangeran, saya mau bilang dulu mungkin 1 bulan akhirnya apa? Akhirnya keluar, setelah keluar kebanyakan lah gitulah ya gimana sok-sokan semua. Nah, sebenarnya biar aja. Saya sampai batin. Kadang kalau sama saya tegur. Guru kamu tuh gak pernah ngajarin seperti itu. Dia kadang ya kontrol sampai dia namanya makanya nggak saya sebut nggak terima kamu kesini sampai di sini gini saya sama anaknya itu saya tegur nggak terima ketemuan di mana sempat gitu saya bilang itu memang ambisius saya tetap diam karena kalau saya dipelajari sama beliau sabar ada nasor belajarlah dari rumput walaupun dia dibabat dikencingin diinjak-injak dia tetap dari situ yang sampai di situ yang terpacik lain saya serat yang berasal dari alam dari tumbuhan dan hewan. Cuma satu ini loh modelnya saya satu nggak bisa istiqomah gitu aja. Ini dari itu aja ya kan. Jadinya saya lanjutkan itu keluh kesah atau bisa diceritakan mengungkapkan suka dukanya.
guyubnya itu ya guyub banget dulu. Sampai dulu mau pangeran itu beras telat emang disengaja. Gimana anak-anak itu inovasi gitu ya dulu ya. Akhirnya siapa? Ya aku berinovasi. Ya tahun putih saya punya uang 10.000. Gimana caranya santri makan banyak enak tapi rasanya. Saya tuh punya uang 10.000. Ini yang 10.000, yang 5.000 beli kelapa, parutan, yang 5.000 bumbu-bumbu. Ya udah jadi sawajan nih makan semua. Dulu enak banget. Yang dulu tuh makannya tuh ya sekarang ini enak alhamdulillah. Dulu tuh makannya saya ya nyampe sini tuh makannya di masalah nasinya itu belecak. Di situ ada terasi, diceburin kasih air banyak mas. Allah. Ya udah dimakan. Iya. Dimakan Iya. aja. Namanya santri masak ya Ya dulu kalau pangeran ada makanan di sini ya, pangeran keluar, pangeran ke dalam itu udah sekelar, udah kita bawa rupanya. Pasti di situ kalau pangeran makan itu ada yang nungguin ya namanya sikit sekarang di sana sikit sama sakit. Udah kalau pangeran makan itu nungguin dia gitu. Masa saya harus mari gitu. Ada nanti kalau sakit itu selesai pangeran dikit itu ditambahin nasi lagi, diaduk lagi sama minyak jelantah, perih banget gitu. Misalnya itu makan nggak ada kuahnya kan ya, pakai minyak jelantah gitu. Enak. Sampai dulu itu perjalanan begitu ya, karena ada sedihnya, ada senangnya gitu. Ya sampai saya belajar tenaga dalam sampai kena tonjok ini bekas semua nih. Ini saya bengkak semua ini ngantem tangannya pangeran ini bengkak sendiri kaki ini banget saya bengkak situ Paring itu le. paring itu memang saya digembleng fisik pangerannya sungguhan gitu ayo gasaan tenanan ya dengan emosi saya gasaan tenanan saya nggak mandang dia dulu ya orang memang di suruh ya kan. Makanya pangeran ini kayak besi nih. Bolanya katong gitu. Dari situlah satu perjalanan saya guyup banget sama lalu. Dari situ ya kadang cuma gak berani anak-anak itu kalau di ruang taruh atau makan itu datang kasih izinnya. Ya sparring itu yang jelas masih kerekam sih sama saya. Gila memangnya gila ya, karena ya namanya kan sparring ya, menempah santri itu nggak ecek-ecek gitu loh. Di sisi lain dia adalah seorang santri, di balik kesantriannya dia semoga menjadi seorang pahlawan Allah, pahlawan Tuhan yang bisa menjaga ulama-ulama yang lain dan tentunya bisa menjaga agama Allah maupun menjaga keimanan dia sendiri, harga diri, martabat dan sebagainya. Jadi dulu saya lebih menggunakan dia tidak menggunakan dengan ilmu rasa, ilmu hati, ilmu perasaan, ini udah enggak. Jadi udah, yuk kita cari tempat di sebuah halaman terbuka. Itu di area depan Padepokan sana. Anak-anak pada ngumpul, nongkrong, ada yang begini, macam-macam gitu kan. Lihat kelakuan anak-anak kalau duduk nonton gitu kan. Terus panggil satu-satu. Jadi penonton banyak tuh santri-santrinya. Maju dia loh kan. Yuk bebas gitu kan. Terserah, yang penting saya kasih syarat, jangan main kaki, khusus tangan, kecepatan tangan. Bagaimana kau bisa menangkap serangan musuh dengan secepat kilat, kan? Awal dia bentrok gitu, masih sungkon dan berat, aduh kok nggak bisa gitu. Saya paksakan, kamu harus mau gitu. Namanya guru ngutus jangan ditolak gitu. Pintunya udah dibuka, ya udah silakan gitu. Jadi dia maju, nonjok saya ceprat gitu kan. Habis itu saya kan ngimbangin aja si santri nyerang gini, saya tangkis. Tapi saya itu melampaui batas gitu kan, metu jawaan kan.
sowot itu ceprok. Dan langsung waduh matanya pecah iki bocah iki. Sampai merubus milih. Habis itu endingnya apa? Ya saya yang turun tangan gitu, ngobatin, doain matanya. Waduh kalau matanya buta, aduh saya ini dosa besar. Aku dulu pokoknya sama beliau itu kan gemblengannya ditaruh di sungai, di rumah angker. Aku dulu ada rumah angker di belakang. Udah dibongkar. Sebenarnya nggak mau, cuma kuat nggak seberapa kuat imanmu, tahu sedikit aja. Nah itu sampai yang namanya sikit ya kan, Iya. kayak gemblong itu, hampir putus. Bahwa dia jasadnya udah dikeluarai apa namanya, sebenarnya apa namanya? Ya badannya udah dikuasai oleh jin Jin, terus dia dalamannya udah di gondol ya jin juga. jin juga. Dia udah Korinnya ditarik bahwa orangnya keluar sana di alam gaibnya jin, dibudak di sana. terbudak. Terus yang masuk itu rojonya jin kumau. Itu sudah tingkat iblis itu. Dia waktu itu pokoknya itu habis isya itu ujiannya mulai jam 5 kemarin. Ya. Sebelum isya itu maghrib udah surupnya itu udah ngeri-ngeri ya, memang alasan itu. Kemudian kita ada itu Kepala buntung. waktu itu. Nah jadi nggak usah bahas ke sikit itu kan insiden kejadian sikit itu yang histeris itu. Terus Saya kasih tugas itu namanya tapa mati rogo, tapi masih dasar, jadi belum mati raga, sifatnya masih dasar. Dia pun saya kasih durasi mulai dari jam berapa ya, jam 5 saya jemput, nanti janjinya habis maghrib saya jemput gitu niatnya. Karena misalnya saya tambah, nanti saya jemput mungkin habis isya, itu tidak mungkin. Anak itu syukur-syukur sebelum maghrib sudah tepar dulu. Kalau enggak sebelum maghrib, setelah maghrib mesti terjadi gitu kan. Akan keajaiban kebesaran kuasa Allah. Jadi sikit ditaruh, anak-anak kan dipisah-pisah. Ada nama Ajinomoto, terus Ajinomoto belah sana, terus apa lagi Ki Gesem belah sana, ya kan sendiri. Nah si sikit di sini, di pondok ini, yang pondok Al Furqon gitu kan. Tak suruh madep sana. Siap, yakin. Jangan lari, awas kamu kalau lari gitu kan. Tak buka gitu kan. Sudah tak buka, mulai serengenge alam gaib itu buka rekek. Teratap. Kewan-kewan yang bersayap itu mulai berterbangan. Setelah saya buka semuanya, saya tinggal. Naiklah ke padepokan atas. Kalau nggak salah, habis maghrib loh. Habis maghrib. Saya lagi nongkrong sama anak-anak ngopi-ngopi nyantai. Ada suara histeris, wangi, suaranya keras bener. Dari sana sampai sana keras gitu loh. Suaranya lantang sekali. Tolong, ngomongnya luar biasa. Rame ini desa ini, kampung ini. Nah, jadi kalau melesbek itu dulu saya buat sebuah bangunan, itu namanya gudang, isinya semen, diseket dijadikan 2, sebelah ruangan kamarnya si anak-anak dulu gitu loh. Nah, jadi saya ingat aneh Supri ke mau, gitu kan. Supri kan mau mandi di sini. Hah? Adus. Blejit kok udobrak. Udobrak masih ya pakai cangcut, kan? Pakai celana dalam. Nah, tahu ada santrinya teriak-teriak histeris gitu kan. Jadi tanpa dipikirkan refleks ini tadi Supri berantak sempaan tok gitu kan. Orang sempaan deh. Jarungan lewat sempaan. Lewat sempaan. Oh iya. Enggak. Jadi mandi setelah jam gulat ya
telanjang bulat, posisi refleks, ikut nyaut sarung, jadi itu nggak dipasang loh sarungnya gitu. Masih ada sabunnya. Masih banyak sabunnya itu, langsung dia dengan otomatis ngobatin, nggak keluar. Wah, sedikit sudah merayap dia, sudah ditarik oleh jin di alam gaibnya. Di alam gaib si manusia itu sudah ditarik. Yang kedua, kepala buntung itu sudah di depannya muncul, di depan matanya kepala buntung. Dengan teriak histeris begitu luar biasa sampai saya, waduh ini anak ngapa ini kan teriak-teriak. Jadi yang anak-anak yang dari padepokan atas lari turun ke bawah, yang di sini juga ngumpul sana. Ada masalah juga ya. Iya rame gitu kan, nanganin satu orang yang nyamperin orang 10-an, rame itu. Habis itu di bawah ngasih sikir, sampai sana ya kan. Terus ayo ekspresinya kan lucu sih kayak gitu kan. Ya kalau kan kepalanya buntung aku buntung ya. Aku gak mau lagi gitu kan gitu. Kapok aku Sebenarnya itu sebenarnya saya yang ditunjuk sama beliau. Yang ditunjuk kan aku dulu kan. Ya. Yang disuruh tapanan saya. Sikit saya aja yang udah kata saya. Oh itu nangis pokoknya gak ada intinya. Saya kasih nasihat, kasih pemasukan, masih nangis itu. Sampai kamu masa lagi cengeng gitu, mau jadi sepuluh pokok cengeng apa? Kepala buntung depan pangeran. Dia kalau syuting di sana, hunting di sana, pasti dia lihat dia. Gitu. Baunya nggak enak, bau darah. Kalau yang peka kalau di situ ada. Ya itulah singkat cerita dari santri ya, salah satu itu Sikit yang kemarin ketemu juga acara kopdar, dia datang sama istri dan anaknya. Jadi sudah trauma, saya kasih nasihat, kasih pemasukan, kasih kekuatan agar dia itu tidak merekam kejadian yang sudah dia alami pada jam itu. Kalau dia merekam sesuatu dengan bahasa dia, walaupun jasadnya di sana, pikirannya di alam sini, ini nantinya hari ke hari akan terganggu jiwanya, dan ini akan membuat dirinya bisa terus terpengaruh, jiwanya otomatis stres gitu loh. Kalau jiwa sudah terpengaruh kan stres positif itu loh. Karena posisinya Sikit itu sempat lari, tapi kalau sempat lari bahasa rogone iku pingin berada, tapi menungsone wis dikancang gitu loh. Udah di PK sama jinnya kan, Sikit ini ditarik ke sana sama si supir dituarin gitu kan, dilawat. Nah supir ini mental-mental. Allah Akbar. Jadi yang lucu ya, aku mau ono pedus kelontongan bawa aku kan. Wala supri kelontonganmu di tokne kan. Astaga. Ya dari itu kalau dulu bertanya, ya kalau sekarang udah enak sih sebenarnya. Saya kalau nggak ada tanggungan anak itu masalah. Maksudnya kalau dari sekarang kan kebanyakan itu yang syariat ya, perlu hati, tekad gitu kan. Sekarang itu syariatnya harus kuat. Karena kalau tekad itu kan banyak orang nggak ngerti ya, kalau orang nggak peka, nggak tahu kan pasti di apa itu musyrik gitu kan ya, kesalahan gitu. Kalau orang Jawa itu memang bahaya keris, orang kata ATM tanpa ATM mumet. Orang Jawa memang bahaya keris, mana-mana aman, kayak apa itu namanya, Apa? mereka kecil-kecil Jimatan gitu. kalau itu Itu cerita dari si Slamet. Jadi saya melebur di masa lalu. Nanti tinggal Slamet jawab saja pertanyaan saya. Dari tahun zaman kamu sampai ke zaman sekarang, tahun sekarang pun sama. Nah, aku tanya ke tahun di saat kamu belajar. Mayoritas pemabuk, penjudi,
narkoba, macam-macam lah. Apa lebih banyak orang yang murni tanpa pergaulan bebas? Banyak pergaulan bebas apa orang yang pergaulan bebas dulu pergaulan kesini bebas? itu ya akuran narkoba terusan mabuk sempat dulu kesini itu kamu barong juga, ya, di sini tuh cuma dulu buat pelarian saja. Jadi bisa, tapi alhamdulillah untuk sekarang saya enggak iya. makanya kita kalau di sana dulu banyak orang pelarian terus ya gitulah sering dulu tuh akhirnya nyantri lah saya tetap pegel ya kalau ya sampai sini gitu lah. Ya itulah perjalanan cuplikan-cuplikan dari pertanyaan saya ke santri yang sebagaimana bisa dikatakan mantan yang nggak ada mantannya lah, tetap dia santri. Ya awal memang tadi udah disampaikan, saya di saat ada seorang manusia datang ke tempat ini tidak langsung dianggap sebagai murid, dalam arti saya mengatakan dia adalah santri. Jadi prosesnya adalah menggunakan sebuah tahap melalui tempaan, proses dasar, evaluasi, adaptasi, saling mendekat, saling mengenal, memahami perkara dari satu ke yang lainnya. Karena karakter watak kan manusia beda-beda. Nah kayak santri-santri masa lalu kan lebih banyak sampai sekarang. Santri di sini intinya orang-orang yang datang ke sini adalah orang yang mencari nilai, yaitu nama, cari tenar, cari nama, cari gelar, ngaji pingin instan, ngaji pingin singkat, pingin menguasai ABCD. Ada yang datang ke sini yang sudah mengeluarkan sifat kejumawan sombong, bahwasanya dia pandai akan ilmu, pandai agama, tapi hatinya kosong. Itu banyak. Gitu. Hingga dengan perjalanan setelah keluar bludak penyakit itu tadi. Ingat pesan saya dari dulu kan seperti itu. Di saat orang belajar ilmu agama, belajar apapun, ujian itu pasti. Semua manusia itu akan diuji, tidak ada bagaimana derajatmu diangkat kalau kita nggak mau diuji oleh Allah. Dengan adanya ujian, kita diberikan cobaan, ya semata-mata agar derajat kita diangkat. Kalau kita minta derajatnya diangkat oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah, maka harus siap ujian dan cobaan. Maka orang yang belajar ilmu itu akan memperbudak dirinya, ilmu itu akan menguasai dirinya. Setelah dia sudah benar-benar dari awal dia belajar, antara urusan dari dalam dia sudah tenang, belajar ketenangannya dapat, penjiwaannya dapat, belajar urusan hatinya dapat, adabnya kepada guru selalu terjaga, selalu baik dan sebagainya. Hingga kalau dia secara tuntunan keruhaniannya kurang, setiap belajar jarang ngumpul ya, jarang aktif, jarang ikutin kegiatan, ya otomatis banyak ketinggalan gitu. Nah, terus posisinya kayak anak-anak di masa-masa saat itu, ya tahu sendirilah, mungkin selamat kan seperti itu. Bisa kamu lihat sampai sekarang gitu, merasa bisa, merasa begini begitu, tapi endingnya apa? Lihat kehidupannya, ya orang jadi wong manfaat gitu. Yang ada manfaat nyinyiri wong, menggibai gurune secara jelas itu. Ya saya WA, saya messenger ya enggak, suruh vikolan nggak mau gitu. Tapi kalau di media pintar, diajak ketemu nggak ada tanggapan, ini gimana? Ya mudah-mudahan lah dengan perjalanan waktu saya. Kalau saya ini maklumi semua anak-anak, namanya anak di bawah umur, pikirannya belum dewasa ya, belum tanggap. Nah, mungkin di masa saat itu kurang pendidikan dari orang tuanya. Kedua kali dalam hidupnya usianya sudah habis dalam pergaulan bebas, suka mabuk, suka begini begitu, otaknya rusak, error, kadang api kadang error gitu. Ya dimaklumi saja, karena kita pada intinya nggak membahas masa lalu,
Kita itu membahas sekarang gitu, membahas masa depan, bukan membahas masa lalu. Kalau membahas masalah kegagalan, membahas masa lalu hanya menjadikan motivasi, menjadikan kita semakin dewasa, bukan membuat kita semakin tidak dewasa, tidak, bukan seperti itu. Jadi dengan kegagalan selama di masa lalu, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, kegagalan itu menjadikan sebuah motivasi agar kamu semakin semangat juang kamu untuk terus meraih segala apa yang ingin kamu raih, ingin mendapatkan suatu nilai yang puas, ingin mendapatkan sesuatu berkah barokah dari Allah yang tentunya mencukupi dari kenikmatan ilmu, enggak lebih enggak kurang. Ya Allah paling ngono cukup nang ilmuku gitu loh, jalur disempurnakan maring Allah. Jadi dari obrolan si Slamet ini saya wakili ya untuk menyimpulkan perkara semuanya. Jika ada percakapan yang dilontarkan suara kurang jelas, obrolannya kurang berurutan dari episode ke episode, ya mohon dimaklumi, namanya anak berbicara di dekat gurunya, di depan media, menghadap kamera, suaranya gandrung, pikirannya gandrung, ora jelas gitu. Pikirannya kacau gitu loh. Tapi dia berusaha untuk sedikit-sedikit menceritakan. Jadi dari percakapan si Slamet ini bisa dipetik lah ya. Enggak dari percakapan dari awal yang tadi ini. Kita bisa ngambil dari 4 ke 5 ataupun syukur-syukur semuanya bisa dipahami lah dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Slamet. Karena pasti orang ini kok ceritanya kok suaranya cuwelek kayak orang jelas katanya. Ya mau dimaklumi gitu. Terus posisinya kayak para saudara sendiri yang menyimak di dalam dunia media. Jadi kalau nonton acara jangan di-skip, jangan dipotong, terus jangan mudah menyimpulkan sesuatunya. Dipahami dulu. Oh saya ini kalau ngaji, misalnya baca Fatihah, tak ulangi meneh, dipahami bener-bener apa yang salah mau. Masih ganjel di hati, kayaknya ada yang salah tadi aku baca, ulangi meneng gitu. Mau ngapalan apa-apa ya dipahami dulu. Nonton acara video apa, tayangan ceramah, tausiah apa, pokoknya jangan mudah menyimpulkan, dipahami dulu. Dari awal beliau menyampaikan ilmu sampai akhir didengarkan. Nah setelah didengarkan sampai akhir, kita cerna, kok masih belum bisa memetik ilmu yang disampaikan beliau, seorang ulama, seorang kiai ini, ulangi meneh. Terus seperti itu, janganlah terlalu kebawa dengan media. Bermainlah media dengan baik, bermainlah dengan bijak, bermainlah media dengan cerdas. Jangan sedikit kebawa suasana, kebawa teman, kebawa publik, jangan. Maka neraka ini adalah jelas gambarannya ada dunia. Dunia ini adalah neraka, maka jadikan dunia neraka ini menjadikan taman-tamannya surga. Duduk manis, ngobrol, senyum bahagia, melepaskan rasa kepenatan, melepaskan rasa stres tersebut, maka jiwa-jiwa yang keruh ini menjadi jiwa yang luar biasa. Yang kering menjadi basah, yang panas jadi dingin, seperti itu. Orang kalau duduk dia ngecengel ngene tegang ayo loro gitu loh. Sing ngene resa gitu loh. Ya ra? Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhir kalam, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.